البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babu salasun, bab yang ke-30, babu qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tentang firman Allah Ta'ala, dan jadikan sebahagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim tatkala beliau meninggikan pembinaan Ka'bah itu. Apa yang diinginkan di sini yaitu, walaupun secara umum kita tahu kiblatnya adalah ke Ka'bah, tapi di sini ada beberapa kekhususan, yaitu terutama di bagian makam Ibrahim. Jelas makam Ibrahim bagian dari area Ka'bah juga. Nah, di sini ada khusus sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi Ibrahim dan sebagai pahala yang banyak. Nabi Ibrahim mendapatkan pahala terus menerus. Orang pada sholat di makam Ibrahim atau menghala ke makam Ibrahim, yang tentunya sekaligus menghadap ke Ka'bah. Maka Ibrahim sekarang ini memang asalnya bukan asal. Istilahnya batu, berupa batu. Yang maka itu diubah ataupun asal. Itu ada sebagian mengatakan dirubah, tapi tetap aja tempatnya di dekat-dekat situ aja, di sekeliling dinding. Ketika sedang diperbaiki ya dirubah. Kemudian orang-orang beri cetihan, kurang lebih sini. Karena apa? Dengan peristiwa beribu-ribu tahun banyak terjadi banjir. Bukan mustahil batu pijakan Ibrahim itu sempat bergeser atau apa, tapi ya tetap di sekeliling situ juga, tidak masalah. Baik, makanya para ulama mengatakan sah untuk orang yang susah untuk langsung menghala ke makam Ibrahim. Yang penting dia sholat ke arah Ka'bah, itu sudah cukup. Kalau kesulitan untuk menentukan makam Ibrahimnya karena terlalu banyak orang atau berdesakan dan semacamnya misalkan. Ka'bah mula-mula dibina sejak sekampung Ibrahim. Kami potong batu. Iya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Batu mula-mula itu ditempel-tempel. Biasa-asal, mana itu tidak ada teknologi. Buat sekadar yang bunuh jadi terbina. Seperti ya di masa itu bagaimana cara membuat rumah kurang lebihnya. Dindingnya begini. Pakai semen apa? Tidak tahu, tapi boleh bertahan beribu-ribu tahun sampai runtuh kemudian baru dibina lagi. Itu lepas itu diperbaiki lah. Iya. Dia bukan sampai lagi ada seperti itu, tak ada. Asal itu macam asas rangka. Si masa lampau pun orang-orang Babilonia jelas ada aja teknik untuk bahan pembinaan yang boleh berumur panjang, ada. Walaupun tidak sehebat sekarang boleh jadi. Tapi boleh bertahan lama, entah macam mana. Baitul Maqdis itu pun dia tak ada apa, dia hanya kawasan empat segi itu dalam padang. Dulunya dibina oleh Nabi Dawud, kemudian Nabi Sulaiman, pembinaan yang sangat megah. Tapi ya dengan berbagai politik, kekacauan peperangan ya wajar kalau hancur sana, dindingnya hancur sini. Itu yang disebut tempel Yahudi itu, kuil Yahudi itu. Iya, tempel sebelah barat, dinding barat. Dia memang tak ada Ka'bah kan? Apanya? Dia dulu kan kita pergi solat situ, Nabi pergi solat situ, jadi dia bukan satu tempat, dia masjid lah. Yang penting masjid itu aja, masjid. Di kawasan empat segi itu. Kalau kita semangat masjid itu kita menghala kemana? Itu bebas. Kalau kita di dalam masjid bebas, seperti di dalam Ka'bah bebas menghala kemana. Yang penting ke dinding Ka'bah. Kalau kita di Baitul Maqdis kita kena menghala Ka'bah kan? Di dalam Baitul Maqdis, di kawasan asli otomatis kita kena menghala ke Ka'bah kan kiblat. Istilahnya sebelum disyariatkan ke Ka'bah, semuanya terserah. Oh mana? Yang mana ke Baitul Maqdis. Cuma Nabi suka untuk bagaimana untuk menggabungkan antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis kalau memungkinkan. Ketika di Makkah memungkinkan menghala ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ketika sampai di Madinah tak mampu karena berlawanan. Jadi semampunya, lihat syariatnya waktu itu memang apa menghalang ke Ka'bah ya ke Baitul Maqdis ya sudah berarti membelakangi Ka'bah. Tapi orang yang di dalam Baitul Maqdis senang menggabungkan. Bagi yang ingin menggabungkan antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Tapi dia menghadap Ka'bah bebas juga Ka'bah. Sebenarnya para nabi kiblatnya memang Ka'bah.
Hanya saja orang Yahudi membuat bid'ah ini, bid'ah itu, Nasrani membuat bid'ah ini, bid'ah itu. Jadi pernah tidak sampai wajib untuk menghadap ke Ka'bah, sampai kemudian turunlah perintah untuk harus menghadap ke Ka'bah. Sebelum itu tidak sampai wajib. Yang penting menghadap ke Baitul Maqdis. Maksudnya Baitul Maqdis itu apa? Di tempat arah kiblat. Iya. Madinah bau, Madinah buat sama di kiblat. Itu demi apa? Demi menarik hati orang-orang Yahudi. Sebelum Yahudi ada, Nabi Ibrahim kiblatnya adalah Ka'bah. Cuma Yahudi kemudian membuat bid'ah, membuat apa? Kiblatnya adalah ke arah Sakhrah. Karena mereka dengki kepada Ismail yang membantu ayahnya untuk bina Ka'bah. Mereka tak mau untuk ikut Ka'bah yang betul. Padahal Nabi Musa sendiri, Nabi Muhammad mengatakan Nabi Musa hajinya ke Ka'bah. Karena memang itulah kiblat para nabi sebenarnya. Cuma setelah itu Yahudi buat ajaran sendiri, tidak mau ke Ka'bah. Nah, Nabi demi menarik hati mereka di awal-awal 13 bulan atau 18 bulan di Madinah, nah, beliau menghalangnya ke sana walaupun membelakangi Ka'bah untuk menarik hati mereka. Cuma kemudian Nabi tak suka, terus melihat ke langit, beliau tak suka dengan kiblatnya yang dibuat oleh orang Yahudi, bid'ahnya Yahudi. Beliau ini kembali ke kiblatnya bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan dulu. Qala haddatsana al-haditsul khamis wa tis'un ba'da salasimi'ah 395. Haddatsana Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr bin Dinar qala sa'alna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an rajulin tawafa bil baitil umrah. Kami bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang lelaki yang tawaf di Baitullah untuk umrah, walam yatuf baina Safa wal Marwah. Tapi dia belum tawaf di antara Safa dan Marwah, yaitu apa? Belum sa'i. Ayat imra'atah, apakah boleh mendatangi istrinya, yaitu merasa sudah boleh tahallul, tidak perlu muhrim lagi, sudah bukan orang yang ihram. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke Baitullah, fatafa bil baiti sab'an, beliau tawaf di Baitullah 7 kali, 7 pusingan, wa shalla khalfal maqam, salat di belakang maqam Ibrahim, rak'atain, 2 rakaat, wa tawafa baina Safa wal Marwah, beliau tawaf yaitu sa'i di antara Safa dan Marwah. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada untuk kalian pada dari diri Rasulullah teladan yang baik. Wa sa'alna Jabir bin Abdullah, kata Amr bin Dinar, dan kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang masalah ini. Faqal la yaqrabannaha, jangan sekali-kali lelaki tadi mendatangi istrinya, menggauli istrinya, hatta yatufa baina Safa wal Marwah, sehingga dia tawaf di antara Safa dan Marwah. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaydi, beliau adalah Abdullah ibnu Zubair Al-Makki, Abu Bakar, asbatun nas bi Sufyan ibnu Uyainah. Dan beliau adalah sahabat dekatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sama-sama mereka bertiga belajar dengan apa? Belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Dan juga berempat, karena apa? Guru yang sebelumnya Ali bin Abdullah Al-Madini juga belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Nah, mereka berempat belajar pada Sufyan. Yang paling hebat adalah Al-Humaydi, paling hebat periwayatannya terhadap Sufyan. Qala haddatsana Sufyan, beliau adalah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Summal Makki. Beliau adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Makki. Asalnya si Kufah, tapi beliau tinggal di Makkah. Qala haddatsana Amr bin Dinar, Amr bin Dinar Abu Muhammad. Beliau min kibarin tabi'in, siqatun faqihun imam. Sufyan bin Uyainah asbatun nasbi Amr bin Dinar, murid terbaiknya Amr. Jadi ini sanadnya hebat sekali. Al-Humaydi murid terbaik Sufyan, Sufyan murid terbaik Amr bin Dinar. Dan Amr bin Dinar siqatun sabtun di dalam seluruh periwayatan dari para sahabat. Qala sa'alna Umar, kami sa'alna Ibnu Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi Al-Makki Summal Madani. Ini sanadnya musalsalun bil Makkiyin, semuanya
ahlu Makkah. Humaydi, Sufyan, Amr bin Dinar dan Ibnu Umar semuanya ahlu Makkah. Walaupun Amr bin Dinar Ibnu Umar kemudian hijrah ke Madinah. Kami bertanya kepada Ibnu Umar. Ini menunjukkan pentingnya rujuk kepada salaf untuk mengetahui cara beragama yang benar, cara ibadah yang tepat. Langsung ini beliau tanya kepada sahabat. An-rajulin tawafa bil baitil umrah, tentang seorang lelaki yang tawaf umrah di sekeliling Baitullah. Jadi bukan tawaf haji tapi tawaf umrah. Baik. Dia sudah tawaf. Dan jelas tawaf ini salah satu dari rukun umrah ma'ruf. Kemudian tapi apa? Walam yatuf bainas Safa wal Marwah, dalam keadaan dia belum sa'i di antara Safa dan Marwah. Padahal ini adalah rukun juga, rukun dari umrah. Kalau tidak melakukan itu tidak sah. Ayat timra'atah, apakah boleh dia menggauli istrinya? Walaupun sebenarnya ya jangan tergesa-gesa, masih ada waktu. Selesaikan dulu umrahnya, yaitu sa'i dulu. Tapi entah bagaimana, tahu-tahu pengen segera mendatangi istrinya, tapi ditanyakan dulu boleh tak macam itu. Maka beliau mengatakan, tidak mengatakan ra'yu. Ini adalah adab ulama yang baik, yaitu tidak memajukan ra'yunya tetapi mendatangkan hujjah, mendatangkan dalil. Maka beliau menyatakan kalam Nabi, praktek Nabi untuk masalah umrah itu bagaimana. Padahal beliau mujtahid, tapi beliau tidak memakai ra'yunya. Ibnu Umar terutama memang. Beliau mendatangkan dalil untuk diteladani, diikuti. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah untuk umrah. Fatafa bil baiti sab'an. Kemudian beliau tawaf di Baitullah 7 kali. Wa shalla khalfal maqam. Ini mustahab kata Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim dan dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini mustahab. Salat di belakang makam Ibrahim. Baik. Dan pembahasannya lebih panjang ada di pembahasan haji dan umrah itu. Kemudian wa tawafa bainas Safa wal Marwah. Beliau tawaf di antara Safa dan Marwah, dan ini adalah rukun umrah. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada Rasulullah teladan yang baik. Nabi mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Riwayat Muslim dan Ibnu dan Al-Baihaqi. Sanadnya sahih. Berarti harus mengikuti cara manasiknya Nabi, manasik haji, manasik umrah sama saja. Ikut Nabi. Ternyata Nabi tidak tergesa-gesa mendatangi istrinya, tetapi tawaf dulu di antara Safa dan Marwah, yaitu sa'i. Setelah itu apa? Baru tahallul. Jelas tahallul juga rukun tawaf. Kalau sudah tahallul, sudah memotong rambut, terutamanya lagi kalau mencukur habis, maka boleh dia menggauli istrinya. Yang menjadi sisi pendalilan apa? Yaitu sholat di belakang makam Ibrahim. Wa sa'alna Jabir bin Abdillah. Kemudian Amr bin Dinar mengatakan, kami bertanya pada Jabir bin Abdillah yang meriwayatkan hadis paling panjang dan paling lengkap tentang masalah haji itu. Ini menunjukkan boleh seorang murid bertanya kepada lebih dari satu guru, bukan untuk mempertentangkan, bukan untuk mengadu domba, melagakan, tapi ingin mengambil ilmu secara lengkap. Baik. Maka Jabir bin Abdillah menjawab, la yaqrabannaha. Ini Jabir lebih tegas. Kalau Ibnu Umar tadi tidak mengatakan haram atau halal atau apa, tapi lihat Rasulullah berbuat ini, lakukan ini tanpa beliau terang-terangan mengatakan halal atau haram. Adapun Jabir terang-terangan melarang dengan taukid, la yaqrabannaha. Jangan sekali-kali dia mendekati istrinya, yaitu menggauli istrinya, hatta yatufa bainas Safa wal Marwah, sehingga dia melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kenapa tidak menyebutkan tahallul? Ya karena pertanyaannya terkait dengan dia belum sa'i. Jelas nanti prakteknya lihat dalil-dalil yang lain. Jangan begitu sa'i langsung masuk ke bilik dengan istrinya dulu atau apa tak. Tapi potong rambut dulu, baru selesai. Baru terserah mau menggauli istri atau yang lain, dan amalan-amalan yang lain itu terserah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa tujuan Imam Bukhari
Jelas pembahasannya sebenarnya adalah masalah haji dan umrah dalam bab itu, tapi Imam Bukhari membahas masalah bagaimana menjadikan makom Ibrahim sebagai bagian dari kiblat, itu aja sebenarnya. So sekarang ini Rasulullah sholat di belakang makam Ibrahim. Iya, Kalau sholat depan makam Ibrahim, boleh, tak masalah. Walaupun yang mustahabnya adalah di belakang khalfa maqam Ibrahim, menjalankan firman Allah Ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. ataupun sebelah kiri kanan makam Ibrahim. Boleh, istilahnya tidak sampai wajib itu. Jadi kalau tidak pun tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting tetap arah kiblat yang Ada penting. yang khilaf dalam isu ini. Ya, sembahyang belakang makan Ibrahim. Ada yang ulama yang kata tak boleh kata. Anak tak tahu ketika anak mensyarah itu tidak mendapatkan kalau bahwasanya sampai tingkat wajib tak ada. Ini adalah mustahab. Sholat di belakang makam Ibrahim mustahab, tidak sampai wajib. Cuma anak tak tahu apakah ada yang sampai mengatakan wajib dari kitab-kitab yang anak buka itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Tak tahu kalau Ibnu Hazm gimana tak tahu.